Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Sahabat guru terdepan GPC, pada hari ini saya bersama dengan Pak Iwan ya. Saya untuk bercerita tentang bagaimana kehidupan saat ini dan bagaimana perjalanan sehingga saudara saya Bapak Iwan ini bisa sampai di tempat ini, yaitu di Seriti, Pak ya, Seriti ya, Kabupaten Luwu. Bisa kayaknya Pak buka masker ya. Ya, langsung saja ke saudara saya ya, silakan Pak. Ya, jadi nama saya Iwan, asal dari Seko Pak. Oh, iya. Khususnya di daerah Sekolemo, tempat yang begitu sangat terpencil jauh dari keramaian kota. Jadi saya dari Seko dan puji Tuhan sudah kurang lebih 8 tahun di sini Pak. Sudah lama, sudah 8 tahun. Ya, jadi Bapak dari Seko Pak ya. Kalau setahu saya itu Seko merupakan wilayah di Kabupaten Luwu Utara Pak ya. Luwu Utara. Dan Seko saja itu masih terbagi 3 itu Pak di atas itu. Jadi bukan hanya Sekolemo macam saya yang dari Sekolemo, masih ada namanya Seko Tengah, ya. Masih ada Seko Padang, jadi ada 3 itu. Oh begitu. Saya termotivasi Pak untuk berbincang-bincang dengan Bapak karena mencari informasi ada melalui Google, melalui ada beberapa teman yang bahwa di daerah sana itu tempatnya sangat terisolir Pak ya, sangat jauh begitu dari yang namanya perkotaan ya, dari keramaian seperti itu. Apakah saya juga kurang tahu apakah di sana itu signalnya masih sudah bagus atau bagaimana, dan bagaimana sehingga Bapak kok bisa termotivasi datang ke sini di daerah ini. Nah, apa Pak yang melatar belakang ini? Ya, kalau mengingat Seko, ya namanya kampung halaman saya, ada kerinduan untuk sana ya, tapi seperti yang dibilang tadi, bagaimana kondisi Seko yang masih jauh dari keramaian ya, masuk kategori tempat yang sangat terisolir. Ya sungguh kalau kita pikirkan prihatin ya, begitu melihat kondisi yang ada di sana, jarak tempuh transportasi yang masih begitu sangat prihatin juga, jauh, dan jalan yang begitu masih istilahnya kasarnya belum layak ya, seperti itu ya. Iya, tapi ya sekalipun saya orang kampung ini Pak ya, sekalipun saya orang terpencil dan seperti yang bilang tadi jaringan tidak ada, memang itu betul Pak. Jaringan di Seko masih ya baru sekitar 2 tempat, Seko Tengah dengan Seko Padang ada jaringan. Jadi kampung saya secara pribadi Pak ya, Seko Lemo sama sekali belum ada jaringan, belum sampai saat ini. Tapi hal itu bukan menjadi penghalang bagi saya secara pribadi untuk lebih bergerak maju ke depan, menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya buktinya sampai sekarang ya puji Tuhan saya bisa ada di tempat ini, boleh mengajar juga saya di tempat ini Pak. Bapak mengajar saya mengajar di sini ya, sudah 8 tahun saya mengajar di sini. Iya, jadi begitulah kondisinya Pak di Seko yang masih sangat terisolir, masih sangat jauh dari keramaian, masih sangat jauh dari istilah pembangunan infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa justru dalam melihat strata sosial dan lain-lain sebagainya yang seperti itu, itulah yang membuat saya secara pribadi untuk lebih berkomitmen untuk bagaimana bisa sekolah dengan baik, bagaimana bisa berpendidikan, dan bagaimana bisa kalau seberapa boleh bisa kembali untuk membangun kampung seperti itu. Oke, baiklah Pak, itu sangat luar biasa dan sangat menginspirasi untuk bagi saya pribadi, karena yang saya ketahui juga biasanya kan Bapak kan sudah selesai pendidikan. Sudah Pak ya, udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu Pak ya. Nah, kan bahwasannya biasanya kalau orang yang sudah selesai pendidikan Pak, itu biasanya mereka pergi merantau untuk mencari yang menghasilkan income yang luar biasa. Itu tujuan mereka, ya kan? Nah, apa yang mendasari Bapak seperti itu? Jadi Bapak termotivasi untuk, kalau saya lihat Bapak mengajarkan di tempat ini SMTK Pak ya, berarti berhubungan dengan kerohanian Pak ya. Kerohanian. Jadi mengajarkan
tentang anak-anak tentang Spiritual. pemahaman tentang ketuhanan seperti itu ya. Nah, jadi apa yang mendasari dan apa yang melatar Bapak sehingga Bapak itu Mampu bertahan sampai ya sekarang. sampai bertahan dan semangat sampai sekarang seperti itu Pak. Iya, hidup itu pilihan Pak. Oh iya, betul. Hidup itu pilihan. Jadi hidup itu pilihan. Memang tidak bisa dipungkiri dari teman-teman saya alumni saya itu Pak. Tinggal hitung berapa orang yang kami masih bisa bertahan dalam dunia pelayanan Pak. Iya. Khususnya dalam pembinaan dunia kerohanian. Sebagian mereka maju ke tempat-tempat perusahaan yang boleh dikata seperti tadi income-nya bagus, pasti dia. Pokoknya ekonominya lebih tinggi daripada itu. Nah, mengingat memang kondisi dalam bidang pelayanan khususnya di tempat ini ya, maaf saja seperti saya ada di SMTK Pak yang belajar, dilihat dari segi kesejahteraan seorang guru, kesejahteraan dalam mengajar, memang itu sangat minimal sekali Pak. Tetapi hal itu bukan itu yang menjadi motivasi utama saya, bukan itu yang menjadi tujuan utama saya. Tetapi saya di tempat ini dalam bidang kerohanian bagaimana mendidik anak-anak bangsa, bagaimana mendidik anak-anak jemaat supaya semakin bertumbuh dalam iman, ya, punya spiritual mereka. Jadi yang membuat saya bertahan di sini bukan dari segi faktor ekonomi yang saya miliki, faktor keuangan saya, tetapi yang membuat saya bertahan di sini adalah rasa cinta terhadap anak-anak Pak, rasa kasihan sama mereka, keinginan atau kerinduan hati untuk bagaimana membentuk mereka menjadi manusia yang baik lagi. Untuk semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan Pak. Seperti itu. Jadi begini Pak, apa yang Pak bicarakan tadi itu ya menyentuh pribadi saya juga Pak. Iya, Ya. betul, Pak. Jadi memang bahwasannya guru seharusnya kan memiliki semangat, Betul. kemudian tentu melaksanakan kewajibannya Pak ya sebagai seorang pendidik. Itu sudah harus itu Pak. Ya. Nah, pernah tidak kan tadi Pak mengatakan bahwa pendapatan itu tidak, kalau kita dibandingkan misalnya pendapatan di luaran sana, orang yang kerja di perusahaan atau mana, jauh Pak ya perbedaannya. Sangat jauh Pak, itu antara ya langit dan bumi Pak ya. Ya. Iya Pak. Jadi mungkin 1:5 Pak ya, banding 1:3 ya. Bahkan ada mungkin 1:10 kan Pak. Ya. Itu kalau kita melihat dari segi income, pendapatan Pak ya. Nah, tentu ada saat-saatnya Pak. Saya berbicara ini yang negatifnya Pak ya, supaya ada saat-saatnya ketika misalnya Bapak lagi merenung, kemudian ada perasaan yang kurang di hatinya seperti itu, karena yang namanya manusia Pak ada namanya kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tentu Bapak kebutuhan rohaninya ya Bapak sudah lakukan seperti itu. Nah, bagaimana misalnya Pak dengan kebutuhan misalnya dengan pendapatan yang seperti itu yang Pak bilang tadi bahwa jauh pokoknya dikata dari kata dinyatakan bilang layak juga layak, ya. Jauh dari layak. Ya, jauh dari kata layak Pak ya. Jadi apa yang Bapak lakukan gitu ketika misalnya Bapak di saat-saat down? Namanya manusia, ada saat-saat memang tertentu kita mengalami semacam dekadensi lah, mungkin seperti ada penurunan dalam hal khususnya ekonomi ya Pak ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan saya Pak. Memang penuh dengan hal itu pergumulan seperti itu. Ya, tetapi kembali kepada motivasi saya tadi itu Pak. Jadi sekalipun memang ada saat-saat tertentu di mana saya betul-betul down dalam hal kebutuhan ekonomi, makan minum setiap hari dan lain sebagainya. Tetapi ada satu keyakinan yang Allah itu memiliki keadilan absolut Pak. Ya, Allah memiliki keadilan absolut. Jadi secara kasat mata, secara manusia, pandangan manusia, mungkin ketika saya bekerja di sini, saya melayani di sini, saya mengajar di tempat ini, income saya dari sekolah ini mungkin minimal, minim sekali. Tapi saya percaya bahwa Allah itu memiliki keadilan yang absolut. Jadi melihat saya ketika saya bekerja dengan tulus, saya penuh hati di sini, mungkin berkatnya bukan melalui tempat ini Pak, tapi melalui tempat-tempat lain, ada saja itu Pak, berkat selalu datang. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya terus bertahan sampai di sini, masih setia di dalam melayani Tuhan, dan masih semangat sampai saat ini untuk melayani Tuhan, khususnya dalam mengajar siswa-siswi yang ada di asrama. Oh, berarti ada asramanya Pak ya di sini Pak ya? Ya, ini luas sekali asrama di sini Pak, sangat luas. Iya. Putra putri ada banyak siswa.
Baik Pak, begini, saya lagi penasaran juga ini. Ya, tadi Bapak singgung di daerah Bapak ya kan, tidak ada signal, saya lagi itu tidak ada signal. Kemudian kalau menurut pandangannya Bapak itu, bagaimana ya suasana begitu Pak? Kalau misalnya di malam hari di sana. Signal tidak ada. Ketika kita ingin ada teman kita jauh di kota, kita ingin menghubungi mereka, tentu tidak bisa karena tidak ada signal. Betul ya sekali, bagus kalau tidak ada signal. Mungkin kita juga tidak punya handphone kan, Pak, seperti itu. Nah, tentu hal ini mempengaruhi Pak unsur daripada kelancaran komunikasi. Ya. Nah, bagaimana Pak Bapak berada di wilayah terpencil istilahnya kan, terpencil itu apakah ada keinginan ya untuk bagaimana supaya di sana lebih baik lagi seperti itu Pak, supaya ada signal, jalanannya bagus ya kan. Saat ini kan saya dengar jalanan juga masih walaupun ada perbaikan tapi baru sekitar mungkin dari 100% baru 30%. Gitu ya. Jadi tentang hal itu Pak, mengingat kampung halaman saya yang jauh dari keramaian, khususnya dalam hal telekomunikasi Pak ya, itu jujur hal itu membuat saya kadang justru dalam hal komunikasi itulah yang kadang membuat saya banyak bergumul juga, mengingat saya ada pada kondisi di tempat ini yang ya full dengan jaringan. Sementara saya tidak tahu keberadaannya kedua orang tua yang ada di sana, sanak saudara yang ada di sana. Nah, misalnya kemarin-kemarin dulu itu kita misalnya sakit atau mama lagi sakit, bapak sakit, itu kadang sembuh baru kita tahu informasinya kalau dia sempat sakit. Nah, jadi jaringan yang ada itu sangat memprihatinkan sekali. Tapi kerinduan secara pribadi untuk hal itu ya memang sih ada pihak-pihak yang berwajib dengan masalah itu, pembangunan infrastruktur dan lain-lain sebagainya, termasuk dalam hal jaringan ya Pak ya, itu telekomunikasi. Tapi saya secara pribadi mendoakan para pemerintah yang ada Pak, khususnya pemerintah utara, Kecamatan Seko secara khusus dan Desa Berok Pak lebih rincinya lagi, untuk bagaimana ke depan lebih memikirkan hal itu demi untuk kelancaran komunikasi antara orang-orang tua yang kita kasih yang ada di kampung, bisa kita lancar berkomunikasi. Karena namanya anak dengan orang tua Pak, kerinduan itu sangat tinggi sekali. Dan kadang itu hanya dapat terobati ketika jangankan 5 menit, 1 menit saja bisa bicara Pak, itu sudah lega sekali Pak. Ya berharap di kemudian hari ada pembaharuan Pak. Baiklah Pak, jadi begini, ini yang terakhir Pak ya. Lama-lama juga tidak masalah, sangat menarik kalau Mas yang terakhir ini ya, jadi semoga ini membawa ya dampak dan inspirasi bagi teman-teman. Artinya walaupun kita berada di daerah terpencil, ya, walaupun kita anak kampung Pak, betul Pak. Jadi kita juga memiliki keinginan Pak ya, keinginan untuk lebih maju lagi, kan seperti itu Pak. Ya apa Pak nasihat Bapak yang terakhir bagi siapa tahu ada siswanya Bapak yang lagi menonton atau ada teman-teman. Jadi pesan saya ya, khususnya bagi jika ada anak-anak saya yang menonton atau siapa saja yang menonton hal ini, suatu pesan yang hendak saya sampaikan, baik itu pesan secara moral, pesan secara spiritual, bahwa jangan karena kita dari kampung, kita kampungan, tidak seperti itu. Ya, justru saat kita menyadari bahwa kita dari kampung, bagaimana kita ini berusaha untuk bangkit, ya, lebih maju lagi. Kalau orang tua kita di sana memprihatinkan dari kehidupan ekonomi dan lain sebagainya, bagaimana kita bangkit untuk membangkitkan mereka, seperti itu. Dan seperti keberadaan saya sebagai tenaga pengajar di tempat ini, pesan saya bagi semua yang melihat hal ini dalam kondisi seperti apapun kita, entah kondisi ekonomi kita mungkin lagi down, kondisi dan lain-lain lagi ada mengalami dekadensi dan lain sebagainya, suatu pesan saya bahwa tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ada Allah yang memiliki keadilan absolut yang bisa melihat akan hal itu, yang pasti akan membuka tingkap langitnya untuk berkati kita. Seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah, terus bangkit, terus semangat dalam menjalani kehidupan ini dimanapun, kapanpun, dalam kondisi seperti apapun.
Itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman guru terdepan GPC, demikian perbincangan saya tadi dengan Bapak Iwan. Ya, sangat menginspirasi sekali. Beliau sudah menyempatkan waktunya ya untuk berbincang-bincang di tempat ini. Semoga ini bisa berlanjut Pak ya nanti di episode yang berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.